Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Ibu Wahyuningsih, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Siti Khairunisa, alhamdulillah kabar saya baik. Ibu sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu, sehat Bu saya walaupun kemarin baru kemalangan ya Bu, ayah saya meninggal tapi harus tetap semangat lah. Iya, semangat Bu, Eh, semangat. Kasih Bu. Nah Bu Ayu, hari ini Iya Bu. ngajak janjian ini. Katanya ada yang mau diobrolin, kayaknya kok penting ya. Ada apa ini Bu? Iya, saya butuh temen ngobrol sih Bu. Ada yang saya pikirkan lah beberapa hari ini kan. Jadi saya itu agak-agak bingung gitu kan Bu. Kan ini kan memasuki tahun ajaran baru Bu. Jadi saya tuh bingungnya gini Bu. Saya kan ini berada di kelas tinggi gitu kan. Nah, jadi ini di mana tahun ajaran baru ini kan tugas saya itu memang menumpuk lah banyak begitu kan Bu. Nah, udah saya masuk kelas Iya, iya. tinggi, tahun ajaran baru pula gitu kan, banyak, administrasi yang harus saya kerjakan juga gitu. Ketepatan saya itu di kelas saya itu ternyata ada beberapa murid itu yang kalau saya nggak salah sih ada sekitar 2 ya, 2 atau ya 2, tapi yang satu udah agak mengenal huruf sih. Satu yang parahnya gitu Bu, nggak bisa baca gitu Bu. Jadi murid ini memang benar-benar belum mampu membaca. Sementara kan saya di kelas tinggi kan, Bu. Tahulah kalau di kelas tinggi itu seharusnya dia Iya. itu udah mampu menjelaskan, mampu mempresentasikan begitu. Sementara dia baca aja belum mampu gitu, Bu. Saya jadi bingung ini gimana ini murid ini udah kelas 5 belum bisa baca gitu, Bu. Mana ya, Bu, ya? Oh, jadi kendala Ibu ini karena ada murid Ibu yang sudah kelas 5 tapi belum bisa membaca begitu ya, Bu. Dampaknya Iya, Bu. mungkin pasti dia akan ketinggalan pelajaran ya, Bu ya. Iya, Bu. Pasti akan ketinggalan Mhm. pelajaran dari kawan-kawan. Nah, Iya, jadi Bu. sebenarnya saya mau tanya dulu nih, Bu. Apa sih yang mau Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Apa yang Ibu Begini, inginkan Bu. nantinya? Begini, kan karena saya punya masalah seperti ini gitu kan, saya juga udah bingung mau gimana ini. Jadi saya, pengen ada temen ngobrol, jadi saya pengen ngobrolnya sama ibu itu, saya pengen dapatkan solusi gitu loh, Bu. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk anak murid ini gitu, karena dia belum bisa baca gitu kan. Jadi saya memang butuh temen ngobrol sih gitu, Bu, biar saya tahulah apa yang harus saya lakukan terhadap murid saya ini, begitu, Bu. Oh iya Bu, iya. Baik Ibu Wahyu. Jadi sebelum kita cari solusinya ini Bu Wahyu, saya mau tanya Mhm. dulu nih. Kira-kira menurut Ibu, apa sih hambatan yang menghalangi siswa Ibu yang belum bisa membaca tadi? Kira-kira apa hambatannya Bu? Sudah pernahkah Ibu tanya atau Ibu cari tahu mungkin? Mmm, pernah sih Bu, saya ajak anak ini, saya tanya gitu, saya ngobrol singkat sama dia gitu, kenapa sampai sejauh ini dia belum bisa baca gitu kan. Jadi dia jawabnya itu begini Bu, dia kan selama ini kan, apa ya, orang tuanya itu kan broken home gitu kan Bu. Jadi dia, tinggal itu sama orang tua sama apa, neneknya gitu ya, sama wali lah gitu, sama neneknya gitu. Jadi selama ini itu nggak ada sih pantauan dari keluarga sama dia itu, maksudnya dia itu mau belajar, mau enggak, nggak dipeduliin gitu dari pihak keluarga gitu, Bu. Iya, iya, iya. Jadi menurut Ibu, apa ya, kurang perhatian lah ya Bu si anak ini Iya, tadi, anaknya memang kurang yang perhatian gitu. diakibatkan karena orang tuanya broken home dan dia pula tinggal sama neneknya ya Bu ya? Iya, iya, iya. Iya, Bu, benar. Jadi Mhm. jadi menurut Ibu, kira-kira nih,
apa ya, strategi yang bisa Ibu lakukan agar tujuan yang Ibu inginkan itu bisa terwujud, begitu, Bu? Ada nggak ya kira-kira strategi apa gitu yang mau kita buat? Apa ya, Bu? Sebetulnya sih, itu sih yang mau saya cari tahu sekarang ini, apa ya yang bisa saya lakukan. Mungkin, memberi waktu ya, pulang sekolah sama dia mungkin ya, Bu? Maksudnya setelah pulang sekolah saya beri waktu 15 menit untuk saya ulang kembali membaca gitu, mungkin seperti itu ya, Bu, yang akan saya lakukan ya, Bu, ya? Oh, bagus itu, Bu. Jadi, selain dia belajar di jam belajarnya, Mhm, di luar itu mhm, pun dia, tetap belajar dengan Ibu ya, Bu, ya, di mhm sekolah, mhm. 15 menit Ibu tambahkan Iya. waktu. Baik. Nah, selain itu ada nggak ya, Bu, solusi lain atau cara lainnya? Mmm, apa ya, Bu, ya? Eee, ada sih, Bu. Saya akan, mencoba mencarikan dia tutor sebaya gitu. Biasanya kan, Bu, kalau anak-anak ini kan kalau belajar sama kita dianya susah, tapi kalau sama temennya pasti cepat, biasanya gitu ya kan, Bu, kalau Iya diajari teman. iya Kayaknya iya, saya Bu. akan saya akan cari teman buat dia deh, tutor sebayanya untuk, dia itu supaya sering berlatih membaca, mungkin seperti itu ya, Bu? Atau saya juga bisa kayaknya, manggil kakaknya untuk, mengajarin dia di rumah, di luar dari jam sekolah, mungkin seperti itu ya, Bu, ya? Betul betul, Bu, bagus itu, Bu. Jadi, eee tadi yang kedua adalah solusi dari Ibu adanya tutor sebaya ya, Bu, ya, yang, mungkin menurut Mhm. Ibu itu bisa membantu, si anak tadi membaca, dan yang solusi yang ketiga tadi memanggil kakaknya. Nah, Iya kakaknya iya, Bu. ini kalau boleh tahu, sudah tamat sekolah kah atau gimana, Bu? Atau masih SD juga? Masih SD sih, Bu, di kelas 6 ada kakaknya satu dan Iya, sepertinya dia yang akan saya, mintai untuk mengajari adiknya gitu, Bu. baik. Kakaknya lah yang akan mendampingi di rumah begitu ya, Bu, ya? Iya iya, Mhm, heeh. iya. Tapi, menurut Ibu nih, perlu nggak kalau, kita panggil nih kira-kira neneknya, kita panggil neneknya, untuk datanglah untuk berbicara dengan Ibu. Kira-kira gimana menurut Ibu? Iya ya, Bu, sepertinya saya memang perlu memanggil, walinya ya, neneknya memang. Iya deh, Bu, saya akan panggil neneknya. Iya deh, Bu, saya akan panggil neneknya untuk ini, untuk bicarakan masalah terkait anak itu ya, Bu, ya. Kayaknya memang perlu Iya, sih, Bu. Iya iya, heeh. karena kan, eee, apa ya, Bu, harus adalah kerjasama kita antara guru dengan orang tua ya, Bu, ya. Ide Iya bagus iya. itu, Bu, kalau Ibu, Iya iya, bisa benar, Bu. menjalankan itu, heeh. Iya iya, Bu. Jadi, ini saya mau tanya lagi nih, Bu. Siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, Mmm. supaya berjalan dengan lancar, begitu? Kalau menurut saya yang bisa membantu saya itu yang pertama kali itu memang, kakaknya ya, Bu. Selain, saya akan carikan dia tutor sebaya temannya untuk, belajar di kelas nih, Bu. Saya kan akan cari temen-temennya gini buat, jadi tutornya gitu. Saya juga bisa minta tolong kakaknya untuk mengingatkan dia atau mengulang kembali di rumah dan saya juga akan, memanggil neneknya untuk saya mintai tolong, lebih memantau ke anak ini kayaknya ya, Bu, ya? Oke oke, ya Bu. Jadi, eee, apa ya, dengan pantauan dari neneknya tadi mudah-mudahan bisa berjalan ya, Bu, ya, walaupun tidak Ibu pantau begitu di, rumah begitu ya, Bu, ya. Karena kan Iya sebenarnya anak-anak ini waktunya lebih banyak di rumah ketimbang di sekolah, begitu ya, Bu?
Iya, Bu. Jadi Sebenarnya sih harapan saya memang seperti itu sih, Bu, gitu. Adanya perhatian dari orang tua ini tadi ataupun neneknya. Saya juga berharap berharap sangat banyak sih kepada pihak keluarga untuk lebih memperhatikan anak ini, Bu. Karena kan, dari sekolah nih kita udah kasih materi. Jadi, dengan dia tidak mampu membaca itu saya memang berharap, lebih kepedulian keluarga sih sama anak ini gitu, Bu. Jadi kalau seperti yang Ibu katakan tadi memanggil neneknya itu memang saya kayaknya memang terbuka deh, kayaknya memang harus saya panggil nih neneknya buat bicara dari hati ke hati sepertinya ya, Bu, ya? iya, betul Ibu. Mungkin itu, bisa jadi jalan lah solusi nantinya ya, Bu, ya. Nah, Mhm. kira-kira menurut Ibu, eee, dalam skala 1 sampai 10, kira-kira keberhasilannya mencapai skala berapa sih, Bu, untuk rencana Ibu tadi? Sepertinya besar sih, Bu, keberhasilannya karena kan kita jadi lebih kalau membaca ini kan, Bu, lebih sering kita prosesnya kita ulang-mengulang kan lebih cepat dia untuk, mampu membaca. Jadi kalau di sekolah tadi udah saya pantau 15 menit untuk membaca, kemudian nanti di rumah juga diajari sama kakaknya walaupun beberapa menit dan dapat juga, perhatian dan dukungan dari keluarga, saya rasa ini sudah mencakup skala setidak-tidaknya 8 ke 9 kayaknya, Bu, ya. Wah, mantap ya, Bu, ya. Mhm, Eee jadi dengan, apa ya, adanya, eee, bantuan dari keluarga begitu ya, Bu, ya, yang kita iya, Bu. harapkan memang besarlah kita harapkan bantuan keluarga ini supaya ada perubahan, untuk siswa Ibu tadi. Iya, Bu. Oke, Iya iya, mhm. Bu. Wah, nampaknya Ibu udah menemukan solusi nih dari permasalahan Ibu ini, Iya, ya. Bu, sepertinya saya udah temukan ide-ide apa yang akan saya lakukan, langkah-langkah apa nantinya untuk anak ini kayaknya saya udah mulai tergambar gitu oleh saya gitu. Iya iya, mantap mantap Bu Wahyuningsi. Jadi, syukurlah Bu kalau, begitu. Nah kira-kira Bu, apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita hari ini Bu? Jadi yang bisa saya simpulkan itu sih, saya semakin, tercerahkan bahwa walaupun ada anak saya yang kurang membaca ini kayaknya saya punya langkah-langkah gitu, saya punya strategi. Yang pertama yaitu saya akan berikan waktu 15 menit untuk dia mengulang atau membaca di luar dari jam belajar, dan saya akan usahakan teman atau tutor sebaya yang bisa, ibaratnya kalau mengikuti materi kan sedikit banyaknya dia bisa membantu mengajari membaca gitu. Baru selanjutnya saya akan, minta kakak dari anak ini untuk, mengajari di rumah ya, dan kemudian saya juga, harapkan bantuan dari keluarganya untuk lebih pedulilah memperhatikan si anak ini, untuk terus berlatih berlatih membaca, seperti itu, Bu. Baik baik. Wah, saya sangat kagum nih dengan Ibu. Dengan Iya, Bu. masalah yang Ibu hadapi tadi, Ibu telah mampu, apa ya, menemukan solusi dan menyelesaikannya. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai dengan, apa yang Ibu harapkan. Dan ini saya tunggu nih Bu, hasil selanjutnya bagaimana? Apakah, rencana-rencana tadi berjalan dengan baik ataukah, mungkin ada kendala yang lain? Nah, saya tunggu nih Bu untuk sharing-sharing, selanjutnya ya Iya, Bu Bu. ya. Iya, Bu, ke depannya juga, saya nanti kalau, apa ya, udah saya lakukan ini, apa, proses saya ini, langkah-langkah saya ini setelah saya jalankan gitu kan, strategi saya ini untuk anak saya yang tidak bisa membaca ini tadi, ya ke depannya mungkin sekitar, paling lambatnya 2 bulan atau 3 bulan nanti saya akan ajak Ibu ngobrol lagi nih, terkait dari ini kan, dari masalah saya ini. Apakah hasilnya, Mmm, atau bagaimana ini kayaknya saya memang butuh Ibu lagi nih buat ngobrol nih. ya Semoga nggak Ibu apa-apa Bu, tidak heeh. keberatan ya Bu untuk meluangkan waktunya buat saya, untuk, memberikan penyegaran buat saya, nggak keberatan lah mudah-mudahan Ibu. Iya, insya Allah enggak, Bu. Kalau ada waktu luang, kabari aja, Bu, saya biar kita sharing-sharing juga kan, Bu. Heeh, nggak apa-apa, Bu, saya tunggu nih, Bu. Alhamdulillah. Iya, Eee
Bu, iya, Bu. Oke, Bu, Terima kasih heeh, banyak karena terima kasih banyak heeh, loh, Bu, loh, kayak saya ini udah bener-bener, apa ya, bener-bener, kayaknya yang betul-betul, saya dapatkan ide-ide baru nih buat apa yang saya lakukan ke depannya ini. Ini berkat bantuan dari Ibu juga kan, jadi saya iya bisa iya iya. dapatkan, ide-ide baru gitu, Bu. Iya, mantap mantap Bu Ayuningsih. Oke Bu, karena waktu kita juga sudah, habis ya Bu ya, ada Iya, kegiatan Bu, lain iya. yang harus kita kerjakan, Iya, Bu. mungkin kegiatan coaching kita sampai di sini saja ya Bu ya. Iya, Saya Bu, terima akhiri kasih banyak, Bu. saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Waalaikumsalam warahmatullahi Ayuningsih. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik Bu, baru ngisi refleksi ya. Iya, iya. Tadi udah 15 menit ya, Kak, tadi.
Oke, bisa saya bacakan refleksinya ya, Bu Wahyuningsih? Iya Bu, siap, siap. Oke, untuk refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi adalah adanya komunikasi yang hangat ya antara coach dan coachee, yaitu antara saya dengan ibu, sehingga ibu bisa dengan leluasa menyampaikan permasalahan-permasalahan ibu. Nah, suasana juga lebih cair, saya lihat Bu, saya rasakan daripada saat kita latihan. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki adalah cara coach atau cara saya tadi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, untuk menggali informasi dari coachee. Kemudian yang kedua itu adalah memperbaiki intonasi, dan wajah juga harus fokus memperhatikan coachee bercerita mengenai permasalahannya. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah yang pertama pastinya berdoa supaya mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, tanpa hambatan, dan alhamdulillah tadi lancar ya Bu, nggak ada kendala jaringan ataupun apa kendala yang berarti. Nah, kemudian persiapan saya yang kedua yaitu harus punya gambaran dari pertanyaan apa kira-kira yang akan diajukan nantinya. Kemudian yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, yang akan saya lakukan yaitu saya harus terus berlatih. Karena untuk melakukan praktek kucing ini kan harus sering-sering ya Bu, supaya bisa terampil dan mahir dalam melakukannya. Mungkin untuk umpan balik bisa Ibu Wahyuningsih. Silakan Ibu. Baik Bu, saya akan menyampaikan umpan balik saya setelah saya di-coaching tadi oleh Ibu Siti Khairunisa. Apa yang saya rasakan setelah saya di-coaching, yang saya rasakan pada saat di-coaching itu, ya saya itu merasa senang Bu. Kayak perasaan saya itu lebih plong gitu ya. Punya masalah itu memang benar plong, udah temukan idenya gitu. Karena melalui pertanyaan yang diberikan dari percakapan tadi melalui alur tirta ya Bu ya, saya menemukan ide-ide gimana cara yang akan saya lakukan ke depannya dan saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan alur tirta itu juga Bu, saya merasa nyaman ya Bu. Saya merasa nyaman ketika saya itu menyampaikan masalah saya. Karena sifatnya itu saya tidak merasa di-judge gitu. Saya nggak merasa terhukum dengan pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Sehingga saya benar-benar nyaman untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Mungkin itu Bu, umpan balik dari saya terkait hasil dari proses coaching kita yang baru kita lakukan tadi, Bu. Oke, oke, baik. Terima kasih Bu Wahyuningsih. Saya juga ucapkan Sudah terima memberikan. kasih kepada Ibu nih karena udah membantu saya menemukan ide-ide segar untuk yang akan saya lakukan ke depannya. Iya, iya Bu. Karena memang kita harus apa ya Bu, sharing gitu ya Bu ya, supaya bisa menemukan solusi lah atas permasalahan kita. Karena kalau kita pikirkan sendiri pusing gitu ya Bu ya, bahkan kayak buntu. Iya, mau buntu gitu kan Bu, kalau udah ada teman ngobrolnya gitu kan, oh iya ya bisa diginiin gitu. Iya, Terima mungkin kasih loh nanti Bu. kita bisa bertukar.
Heeh, kita bisa bertukar ya, Bu, ya. Ketika saya ada masalah, saya juga nanti cerita deh sama Ibu, gitu. Baik baik, Heeh, siap Bu, siap. Oke, udah habis belum ini, Bu? Sepertinya udah kayaknya, Bu. Udah Karena ya. ini tadi, udah ada 11 menit, 12 menit nih. Tadi yang diem tadi mungkin ada sekitar 3 menitan, sambung ke apa, udah hampir 29 menit sih. Oke. Berarti kita tutup aja nih ya, Bu, rekaman kita ini ya. Boleh Bu, boleh. Sensornya agak melambat ini kalau udah